Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rio Jibril Agafra dengan NIM G90125300019. Di sini saya akan memenuhi tugas video. Oke, baik. Nomor satu itu yaitu menentukan apakah grafik termasuk fungsi atau bukan. Nah, untuk melihat grafik itu fungsi atau bukan, kita melakukan uji vertikal, yaitu kita menarik satu garis vertikal dan lihat apakah dia memotong garisnya atau tidak. Nah, dengan gambar di sini, gambar A, itu grafik A termasuk fungsi karena setiap nilai X-nya hanya memiliki satu pasangan nilai Y. Jadi, saat ditarik garis vertikal, itu dia tidak memotong garisnya. Jadi, mau ditarik garis dari sini dia tidak memotong, mau ditarik garis dari sini juga dia tidak memotong. Begitu juga dengan gambar B, dia juga merupakan fungsi karena untuk setiap nilai X hanya terdapat satu nilai Y. Tetapi yang bagian C ini tidak termasuk fungsi karena garis vertikal saat ditarik, garis vertikal ini memotong garisnya. Jadi ini ditarik dari sini, ditarik dan memotong ke sini. Jadi C bukan suatu fungsi. Dan D juga, kalau D ini adalah fungsi karena dia di garis vertikal, ditarik garis vertikal, ini tidak memotong garisnya sama sekali. Dimanapun ditarik garis vertikal, dia tidak memotong. Dan kalau E ini sudah jelas adalah bukan fungsi, karena lingkaran itu sudah jelas bukan fungsi, karena mau ditarik garis itu bakal memotong. Oke, nomor 2, menentukan apakah fungsi di bawah ini injektif, surjektif, bijektif, bukan fungsi, atau bukan keempatnya. Yang bagian A, itu kita dikasih fungsi R sama dengan 1, P, 2, Q, 2, R, 3, S. Jawabannya ini itu bukan fungsi, karena fungsi adalah relasi yang setiap anggota domainnya atau anggota asalnya memiliki tepat satu pasangan. Pada relasi ini, anggota domain 2-nya yang ini itu memiliki dua pasangan, yaitu Q dan R. Makanya yang bagian A ini bukan fungsi. Untuk bagian B-nya, di sini kita ada fx sama dengan 2x dari Z ke Z. Jawabannya, ini itu adalah fungsi injektif. Penjelasannya itu injektif atau satu-satu berarti jika FA atau Fx di sini sama dengan Fb, maka A sama dengan B. Dan pada fungsi ini, FA atau Fx sama dengan FB berarti 2A sama dengan 2B. Dibagi kedua ruasnya dengan 2, diperoleh A sama dengan B. Jadi fungsi F bersifat injektif. Lanjut ke bagian C. C di sini kita diberikan fungsi yaitu G sama dengan A,1, B,2, C,3, dan D,1. Dan jawabannya adalah fungsi di atas ini merupakan fungsi surjektif atau surjektif itu berarti setiap anggota kodomain memiliki prapeta anggota domain yang dipetakan ke sana. Berarti kodomain fungsi ini adalah 1, 2, 3. Berarti ada domainnya yang berisi A, B, C, dan D itu semuanya memiliki pasangan di kodomainnya. Kodomainnya itu 1, 2, 3, 1. Nah, seperti ini. Angka 1 memiliki prapeta A dan D. Di sini A,1 dan D,1. Dan angka 2 memiliki prapeta B. Angka 3 memiliki prapeta C. Karena semua anggota kodomain 1, 2, 3 memiliki prapeta, maka fungsi G bersifat surjektif. Oke, kita masuk ke soal nomor 3, yaitu pembuktian dengan induksi matematika. Kita mulai dari soal bagian A. Hipotesisnya di sini yaitu 3 pangkat 2N tambah 2 pangkat 2N tambah 2 itu habis dibagi 5 untuk N-nya bilangan bulat positif. Nah, untuk pembuktian induksi dengan menggunakan induksi matematika, kita harus memerlukan basis induksinya. Basis induksi itu yaitu N-nya sama dengan 1. Jadi kita ganti setiap N di sini itu sama dengan 1. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kayak 3 pangkat 2, N-nya kita ganti dengan 1 berarti 2 kali 1. Makanya di sini 3 pangkat 2 karena 2 kali 1 itu 2 ditambah 2 pangkat 2N berarti N-nya itu 1, berarti 2 kali 1 di sini. Makanya hasilnya 2 pangkat 2 tambah 2. Nah,
Ini 3 pangkat 2 hasilnya 9 dan 2 pangkat 2 tambah 2 itu hasilnya 16. 9 tambah 16 hasilnya 25. Habis dibagi 5. Nah, dan untuk eh, hipotesis basisnya itu benar. Karena angka yang dihasilkan itu habis dibagi 5. Nah, sekarang setelah basis induksinya dapat, kita lanjut ke langkah induksinya. Akan dibuktikan untuk N tambah 1. Ini untuk langkah induksi. Nah, jadi kita ganti setiap N yang di soal ini dengan N tambah 1. Makanya di sini kayak 3 pangkat 2 dalam kurung N tambah 1. Jadi kita ganti N-nya jadi N tambah 1. Begitu juga dengan ini. 2 pangkat 2 dalam kurung N tambah 1 tambah 2. Nah, ini kita bisa sederhanakan seperti begini. Jadi kayak kita kali ke dalam. Jadi sama dengan ini 2 pangkat 2-nya 2 di depan kita kali ke dalam. Jadi 2 kali N, sini hasilnya 2N, terus 2 kali plus 1, sini hasilnya plus 2. Begitu juga dengan ini, kita kali ke dalam. Jadi 2 kali N, 2 kali N sini 2N, terus 2 kali plus 1 itu hasilnya plus 2 tambah 2, berarti sini 4, makanya sini hasilnya 4. Nah, kemudian ini tuh bisa disederhanakan lagi menjadi 9 kali 3 pangkat 2N. Ditambah, ini juga bisa disederhanakan lagi, jadi 4 dikali 2 pangkat 2N tambah 2. Nah, angka 9 di depan kita bisa pisah. Kita bisa pisah menjadi 5 tambah 4. 5 tambah 4, dalam kurung 5 tambah 4 dikali 3 pangkat 2N tambah 4 kali 2 pangkat 2N tambah 2. Nah, 4-nya kita bisa pindah ke sini, kita bisa pindah ke area sini, kita bisa pindah ke area area sini. Nah, jadinya 5 turun, terus 3 pangkat 2N tambah 4 kali 3 pangkat 2N tambah 2N tambah 2. Karena 5 kali 3 pangkat 2N itu habis dibagi 5 dan 3 pangkat 2N tambah 2 pangkat 2N tambah 2 habis juga dibagi 5 karena dari hipotesis, maka yang ini, yang 4 dalam kurung 3 pangkat 2N tambah 2 pangkat 2N tambah 2 juga habis dibagi 5. Karena di sini misalnya di sini kan pasti habis dibagi 5. Nah, habis dibagi 5 dikali dengan 4. Nanti juga habis dibagi 5 karena pasti hasilnya itu di belakangnya 5. Karena semua bilangan bulat yang habis dibagi 5 pasti satuannya itu 5. Nah, lanjut lagi kayak jumlah dua bilangan yang habis dibagi 5 juga habis dibagi 5 karena nanti di sini habis dibagi 5 ditambah yang habis dibagi 5 juga. Pasti juga dia habis dibagi 5 begitu. Jadi 3 pangkat 2 tambah N tambah 1 tambah 2 pangkat 2 N tambah 1 tambah 2 habis dibagi 5. Jadi dia terbukti bahwa bahwa 3 pangkat 2N tambah 2 pangkat 2N tambah 2 terbukti habis dibagi 5 dengan menggunakan induksi matematika. Nah, untuk pembuktian selanjutnya yaitu bagian B. Di sini kita ada 2N tambah 1 itu pasti kurang dari 2 pangkat N. Untuk setiap bilangan bulat N itu lebih dari sama dengan 3, berarti mulainya dari 3. Nah, jadi untuk membuktikan basis awalnya itu, jadi N-nya itu sama dengan 3, karena dia sini pernyataannya itu N-nya itu harus mulai dari 3. Kita tidak bisa mulai dari 1 karena pernyataannya itu mulai dari 3. Nah, jadi kita ganti setiap N di sini itu menjadi 3. Jadi kayak misalnya 2N berarti 2 kali 3 tambah 1 sama dengan 7. Itu pasti kurang dari 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3, 8. 8 kurang dari 7 berarti benar. Hipotesis basisnya itu benar. Hipotesis misalkan 2N tambah 1 benar untuk suatu. Nah, ya. Nah, ini kita masuk ke langkah induksinya. Akan dibuktikan untuk N tambah 1. Jadi, seperti tadi kita akan mengganti setiap N di sini menjadi N tambah 1. Jadi, misalnya di sini kita buat dulu di sini. Jadi kayak 2 N tambah 1, N-nya kita ganti, N tambah 1 tambah 1. Nah, ini kita bisa sederhanakan, kita kali ke dalam, jadinya 2
2 kali N itu 2N, terus 2 kali min 1, 2 kali plus 1 itu 2, 2 tambah 1 itu 3. Nah, jadinya 2N tambah 3, ini bisa kita sederhanakan lagi, jadinya 2N tambah 1 tambah 2, ini tinggal kita pisah saja. Itu kurang dari 2 pangkat N tambah 2. Kenapa di sini ada tambah 2? Karena di kanannya ada plus 2 di sini. Ini kan tadi hipotesis awal 2N, 2N tambah 1, tambah 2. Kenapa di sini juga ada 2? Karena di kirinya itu ditambahkan 2, jadi di kanannya juga harus ditambahkan 2. Nah, karena N lebih dari sama dengan 3, maka 2N itu lebih dari sama dengan 8. Ini eh, batas maksimalnya 8. Batas minimumnya karena N-nya itu harus lebih lebih dari sama dengan 3. Sehingga 2 itu kurang dari 2 pangkat N, 2 pangkat N. Karena 2 pangkat N mau berapapun itu pasti 2. Nah, akibatnya itu 2 pangkat N tambah 2 kurang dari 2N tambah 2N sama dengan 2 dikali 2N sama dengan 2N 2 pangkat N tambah 1. Dengan demikian, 2 dalam kurung N tambah satu kurang dari 2 N tambah 1. Ini langkah induksi matematikanya. Nah, untuk contoh dengan angka acaknya kita ambil N-nya sama dengan 5. Hipotesisnya itu untuk N sama dengan 5 yaitu kita ganti di sini N-nya menjadi 5. Jadi 2 kali 5 tambah 1 sama dengan 11. Terus 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Nah, 32 itu lebih dari 11. Berarti langkah induksinya betul, terbukti. Oke, untuk bagian C-nya dengan induksi matematika tadi, kita bagian C-nya yaitu jumlah pangkat 3 dari 3 bilangan bulat positif berurutan selalu habis dibagi 9. 3 bilangan berurutan itu yaitu N, N tambah 1, N tambah 2. Nah, untuk hipotesisnya itu Sn sama dengan N, N pangkat 3 tambah N tambah 1 pangkat 3 tambah N2 pangkat 3. Itu tiga bilangan jumlah pangkat 3 dari 3 bilangan bulat positif berurutan tadi. Nah, untuk basisnya N-nya kita ganti dengan 1. Jadi di sini hasilnya itu 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 sama dengan 1 tambah 8 tambah 27 sama dengan 36. 36 habis dibagi 9. Nah, untuk langkah induksinya, kita lanjut ke langkah induksi, akan membuktikan Sn tambah 1 habis dibagi 9. Nah, Sn tambah 1 itu sama dengan seperti ini. Jadi, N tambah 1 pangkat 3 tambah N tambah 2 pangkat 3 tambah N tambah 3 pangkat 3. Nah, di sini kita akan mencari selisih. Jadi kita Sn tambah 1 ini kita kurangi dengan Sn tadi yang ini. Kita kurangi dengan yang ini. Jadi hasilnya itu, hasil dari pengurangannya, hasil langsungnya itu ini. Yaitu N tambah 3 pangkat 3 kurang N pangkat 3. Nah, ini kita faktorkan jadinya begini. N tambah 3 kurang N kali N tambah 3 pangkat 2 tambah N tambah 3 N tambah N pangkat 2. Jadi, yang dari sini tadi kita faktorkan menjadi begini. Nah, terus habis ini kita faktorkan lagi. Kita keluarkan lagi 3-nya dari 2. Ini tadi kita keluarkan 3-nya ke depan. Jadinya 3 dikali N pangkat 2 tambah 6N tambah 9 tambah N pangkat 2 tambah 3N tambah N pangkat 2. Nah, setelah kita faktorkan 2 kali dari sini tadi kita faktorkan menjadi ini. Terus dari ini tadi kita faktorkan lagi menjadi ini. Nah, setelah itu kita jumlahkan semua pangkat yang berada di dalam sini. Pangkat berada di dalam sini. Hasilnya seperti ini. Hasilnya jadi 3N pangkat 2 tambah 9N tambah 9. Ini dari mana? Ini dari hasil penjumlahan dari semua yang ada di dalam sini. Nah, terus habis di sini kita faktorkan lagi. Kita faktorkan lagi. Jadi 9 kali N pangkat 2 tambah 3N tambah 3. Nah, karena tadi di sini Sn tambah 1 kurang Sn, jadi Sn-nya kita pindah ruaskan ke dalam.
Jadinya Sn tambah 1 sama dengan Sn tambah ini tadi 9 N pangkat 2 tambah 3N tambah 3. Karena Sn tadi habis dibagi 9 sesuai hipotesis tadi di atas ini, dan 9 dalam kurung N pangkat 2 tambah 3N tambah 3 juga habis dibagi 9. Jumlah dua bilangan yang habis dibagi 9 juga habis dibagi 9, karena ini pasti jumlah bilangannya habis dibagi 9 ditambah jumlah bilangan yang habis dibagi 9. Nah, pasti hasilnya juga habis dibagi 9. Maka jadi S dalam kurung N tambah 1 habis dibagi 9. Jadi bagian C ini sudah terbukti menggunakan induksi matematika. Lanjut nomor 4, yaitu koloni bakteri. Kita akan menghitung koloni bakteri dimulai dari 5 bakteri. Setiap bakteri membelah menjadi 2 setiap 1 jam. Kita misalkan B sama dengan jumlah bakteri setelah T jam. Jadi T sini itu adalah jamnya. Nah, untuk B0-nya sama dengan 5. Berarti B bakteri dalam 0 jam atau dimulai dari bakteri dalam 0 jam sama dengan 5, karena dalam soal itu koloni bakteri dimulai dari 5 bakterinya. Untuk cara rekursifnya atau perulangannya itu B T tambah 1 itu sama dengan 2 kali BT. Jadi, untuk B1-nya sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10. Karena untuk menghitung B1, berarti B1 tambah 2 kali BT. BT sekarang itu yaitu B0-nya. Jadi, B0-nya sama dengan 5, berarti B1-nya itu 2 kali 5 sama dengan 10. Terus B2-nya itu 2 kali 10 sama dengan 20. B3-nya 2 kali 10 sama dengan 40. Terus B4-nya itu 2 kali 40 sama dengan 80. Dan jumlah bakteri baru setelah 4 jam itu yaitu 4 B4 dikurang dengan B0-nya. B4-nya itu 80 dikurang dengan B0-nya 5. Sama dengan 80 kurang 5 sama dengan 75. Jadi jumlah bakteri baru itu berjumlah 75. Oke, untuk nomor terakhir yaitu tentukan X dan Y bilangan bulat yang memenuhi 312X tambah 70Y sama dengan 2. Lalu hitung Y modulo X-nya. Nah, langkah pertama kita mencari GCD-nya atau PBB-nya. PBB dari 312 dan 70 dengan algoritma Euclid. Nah, caranya itu 312 sebagai M dan 70 sebagai N. 312 sama dengan kali 70. 70 dikali berapa? Hasilnya 312. Itu 4 kali 70 ditambah 32 karena sisanya 32. Terus diulang terus dan menemukan GCD-nya ini sama dengan 2 karena 2 sama dengan 2 persamaannya mempunyai solusi. Langkah kedua, nyatakan 2 sebagai kombinasi linear 3, 12, dan 70. Dari 32 sama dengan 312 kurang 4 kali 70. Dan dari 6 sama dengan 70 kurang 2 kali 32 sama dengan 70 kurang 2 dalam kurung 312 kurang 4 kali 70 sama dengan 70 kurang 2 kali 312 tambah 8 kali 70 sama dengan 9 kali 70 kurang 2 kali 312. Dan dari 2-nya, dari 2 sama dengan 32 kurang 5 kali 6 sama dengan dalam kurung 312 kurang 4 kali 70 kurang 5 dalam kurung 9 kali 70 kurang 2 kali 312 sama dengan 312 kurang 4 kali 70 kurang 45 kali 70 tambah 10 kali 312 sama dengan 11 kali 312 kurang 49 kali 70. Jadi 312 kali 11 tambah 70 kali min dalam kurung min 49 itu sama dengan 2. Selanjutnya langkah 3, solusi umum. Untuk X-nya sama dengan 11 tambah 70 per 2T itu sama dengan 11 tambah 35T. Untuk Y-nya sama dengan min 49 dikurang 312 bagi 2T sama dengan min 49 kurang 152T.
ambil T-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan, ambil T-nya jika T-nya sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 11 dan Y-nya itu sama dengan min 49. Dan untuk langkah keempat, langkah terakhir, untuk menghitung Y modulo X-nya. Y modulo X itu sama dengan, itu sama saja kayak min 49 modulo 11. Min 49, sama dengan dalam kurung min 5 kali 11 sama dengan 6. Karena min 5 kali 11 sama dengan min 55, min 55 tambah 6 sama dengan min 49. Jadi Y modulo X-nya sama dengan 6. Baik, itulah hasil video tugas untuk UAS Matematika Diskrit. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.